Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama karena berkat Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah doa malam hari ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan kami boleh ada, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau masih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Baik suka, baik duka, kami percaya Tuhan semua merupakan hal-hal yang baik daripada Tuhan aja. Malam hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang akan tetap terus mengurapi kami masing-masing. Engkau yang menjamah setiap hati kami ya Bapa. Engkau yang tahu Tuhan setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan ketika kami datang, kami percaya Engkau bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tim pelayan yang melayani pada malam hari ini. Biarlah kami boleh tetap melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami berdoa juga biarlah urapan-Mu turun atas setiap jemaat yang ada Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau yang melawat setiap hati kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah pada malam hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Yang di rumah untuk bisa bangkit berdiri juga kalau bisa. Kita mau datang karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan hari ini hari yang dijadikan
Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami benar-benar bersyukur, berterima kasih bahwasanya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Dan kami merasakannya sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan bahkan malam hari ini kami boleh kembali datang untuk berdoa bersama-sama, baik kami yang ada di gereja, baik kami pun juga yang ada di rumah di mana saja kami berada, kami mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan hadir buat kami dan Tuhan pasti memberkati kami. Kami akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dan itu yang akan mengubahkan hidup kami, itu yang akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk malam hari ini sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berfirman buat kami, berkati setiap kami semuanya yang menerima kebenaran firman Tuhan. Kami menerima dengan hati kami yang terbuka. Berfirmanlah buat kami pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali buat yang di gereja. Dan silakan duduk kembali juga buat yang di rumah kalau tadi berdiri. Puji Tuhan, shalom. Ya, sekali lagi shalom. Iya, luar biasa. Kita sudah ada di dalam bulan yang bulan baru ya, bulan ke-9 September. Pas di tanggal 1 lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau September itu berarti September udah langsung ya, September ceria. Kenapa kok September ceria? Berarti bulan-bulan lainnya nggak ceria ya Bapak Ibu? Ya nggak tahu lah ya, pokoknya kalau September itu pasti September ceria. Tapi kita di dalam Tuhan setiap bulan, setiap apapun, setiap hari yang kita lalui, kalau bersama dengan Tuhan pasti ceria. Amin Bapak Ibu? Haleluya. Ya, kita langsung saja di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengar renungan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita di bulan September. Saya yakin pasti Bapak Gembala belum ada instruksi atau belum ada komando yang memberitahukan mengenai tema yang berganti. Berarti saya tetap ikuti tema yang tetap berjalan begitu ya. Karena seorang prajurit itu mendengarkan komando dari komandannya. Nah, komandannya Bapak Gembala belum ada komando tuh. Jadi ya saya ikuti komando yang sudah ada, yaitu tetap di dalam yang namanya menang dan menang. Nah, malam hari ini kita akan lihat bersama-sama itu di dalam judulnya malam hari ini adalah, saya udah ada PowerPoint. Di sini malam hari ini saya sudah siapkan tema atau judul khotbah pada renungan pada malam hari ini dalam ibadah doa, yaitu jalan kemenangan. Ya, jalan kemenangan bukan yang di mana Bapak Ibu? Mangga Besar ya? Oh iya, di sana bukan ya, bukan jalan kemenangan itu yang dimaksud. Tetapi di sini benar-benar adalah jalan kemenangan yang ada di dalam Tuhan. Artinya kemenangan yang dalam Tuhan. Nah, kita akan buka firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ini ayat yang terkenal, bahkan pasti kita juga ada yang hafal ayat ini ya. Saya akan bacakan buat kita pada malam hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dalam ayat yang ke-58. Tetapi berhenti dulu di dalam satu ayat ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari ayat ini ada dua perkara yang kita bisa terima bersama-sama. Yang pertama itu adalah kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita juga. Jadi karena Kristus menang, kita pun juga mengalami yang namanya kemenangan. Karena apa dikatakan kemenangan itu? Dikatakan di dalam ayat ini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kemenangan itu pun juga menjadi kemenangan kita juga. Jadi kita ini adalah orang-orang juga yang sudah menang karena Allah yang memberikan kepadanya. Kalau dalam ayat ini dikatakan Allah yang memberikan kemenangan kepada Yesus. Nah, kemenangan itu juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita juga menjadi orang yang menang.
Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu, itu yang pertama. Nah kalau kita lihat di dalam contoh misalnya nih, saya suka sepak bola Bapak Ibu. Saya suka main dan suka nonton. Nah ini bicara sekarang nonton ya, nonton sepak bola. Nah saya waktu nonton bola, saya punya satu tim atau satu klub yang saya favoritkan atau negara yang saya favoritkan. Negara yang saya favoritkan adalah Indonesia Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya orang Indonesia. Ya. Nah klub yang saya favoritkan adalah klub yang dari Italia. Nah pada waktu klub atau negara itu sedang bertanding di dalam sepak bola, saya pasti menonton. Nah, pada waktu saya menonton, saya lihat klub saya bertanding dan negara misalnya Indonesia ya, waktu saya menonton Indonesia dan waktu saya lihat pertandingan Indonesia melawan negara yang lainnya, Indonesia menang. Jadi pada waktu Indonesia menang itu, saya mengalami namanya senang, saya mengalami namanya gembira, saya mengalami namanya seolah-olah saya juga menang. Padahal yang menang siapa Bapak Ibu? Pemain Indonesia itu, negara Indonesia itu yang sedang bermain bola melawan negara yang lainnya. Tetapi kenapa kok kita merasakan kemenangan? Ya karena kita benar-benar merasakan bahwasanya itu adalah tim favorit saya, itu adalah negara favorit saya. Nah ini apalagi di dalam Tuhan Bapak Ibu. Di sini dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 ini ya, Yesus ini kalau kita lihat bersama-sama di dalam keseluruhan ayat, di sini mengatakan membicarakan mengenai kebangkitan Kristus atau kebangkitan Yesus. Atau bisa dikatakan Yesus sudah mengalahkan yang namanya musuh terbesar manusia, yaitu apa? Maut. Jadi sama seperti kayak kita menonton tadi, itu tim yang kuat ini Indonesia ini di final misalnya ya. Kemarin usia muda Indonesia itu juara Bapak Ibu, usia 16 di final melawan Vietnam ya. Iya Vietnam ya, melawan Vietnam, musuh bebuyutan. Tapi pada waktu itu Indonesia berhasil juara. Rasanya bukan hanya pemain yang merasakan senang gembira, mengalami yang namanya menang ini dapat piala, angkat piala, tetapi yang nonton pun saya waktu itu nonton, merasa juga senang. Nah inilah dia, apalagi itu hanya kejuaraan untuk mengangkat piala, untuk memperebutkan piala. Nah apalagi ini Tuhan kita, dia sudah menang atas yang namanya maut. Mengapa kita merasa bahwasanya kita tidak mengalami yang namanya keadaan atau posisi yang sangat senang sekali. Lebih daripada itu, lebih daripada hanya sekedar nonton bola. Tetapi lebih daripada itu hidup kita pun juga kalau kita tahu Yesus sudah menang atas maut, kita pun juga mengalami yang namanya menang itu juga. Artinya musuh terbesar saja sudah Yesus kalahkan begitu. Nah itu yang menjadi kita bisa mengalami yang namanya kemenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita ada di dalam posisi jalan kemenangan. Nah di dalam ayat ini juga, di situ dikatakan bagian yang kedua, kita tidak mengalami kemenangan itu karena kekuatan kita sendiri. Sama seperti Yesus waktu itu telah mengalami kemenangan oleh Allah Bapa. Dia ada di dunia, dia mengatasi semua masalah, mati di kayu salib, lalu kemudian bangkit kembali. Itu karena dia tahu bahwasanya dia mengerjakan apa yang Allah Bapa berikan, dia mengikuti, dia kehendak Bapa itu dia ikuti. Nah jadi artinya kemenangan daripada Yesus itu pun juga dia mengalami kemenangan itu karena Bapa yang mengaruniakannya. Nah demikian pula juga kita juga harus menyadari kalau kita sudah mengalami kemenangan dalam hidup kita, kita tidak mengalami kemenangan itu karena kekuatan kita sendiri, tapi kita mengalami kemenangan itu karena Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Nah itu dia, jadi dua ayat itu, 1 Korintus pasal yang ke-57, syukur kepada Allah. Jadi artinya kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan seperti halnya tadi itu. Karena apa? Karena ada kuasa atau ada peran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, dia sudah mengalahkan maut. Kita pun juga mengalami yang namanya syukur, bersyukur, merasakan bahwasanya iya kita sudah mengalami kemenangan. Kita ada di dalam jalan kemenangan. Nah berikutnya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Kalau tadi ayat yang ke-57. Nah 1 Korintus ayat 15 ayat yang ke-58 ini ayat ini adalah untuk kita tetap ada di dalam jalan kemenangan. Nah kita sudah tahu bahwasanya kita
ada di dalam jalan kemenangan, tetapi perlu kita harus pastikan hidup kita harus tetap ada di dalam jalan kemenangan. Nah, apa itu bunyinya? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 58 ini memberitahukan kepada kita untuk supaya kita bisa tetap ada di dalam jalan kemenangan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, menang dan menang, tentu kita harus berjalan di dalam jalan kemenangan itu. Kalau kita tidak berjalan di dalam jalan yang namanya jalan kemenangan itu, kita pasti akan mengalami yang namanya tidak menang. Artinya apa? Kekalahan. Tetapi kita harus memastikan diri kita harus tetap berada di dalam jalan kemenangan. Nah, bagaimana untuk tetap ada di dalam jalan kemenangan? Di dalam 1 Korintus pasal 15 itu sudah jelas. Jadi ada rangkaian kata-kata yang mengajak kita untuk mengambil sikap. Amin Bapak Ibu. Jadi di dalam ayat 58 ini, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini ada rangkaian kata-kata yang mengajak kita ini untuk mengambil sikap. Apa saja sikap itu? Yang pertama yaitu berdiri teguh. Lalu kemudian berikutnya jangan goyah. Lalu yang terakhir yaitu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah suatu rangkaian sikap yang harus kita miliki supaya kita tetap di dalam jalan kemenangan. Yang pertama berdiri teguh dan jangan goyah. Nah ini kalau bisa saya satukan aja ya, berdiri teguh jangan goyah. Artinya bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan kita. Amin. Berdiri teguh. Jadi berdiri teguh dan kemudian jangan goyah. Jadi ini saya gabung aja. Jadi kalau cuma berdiri teguh tapi goyah juga ya nggak bisa. Jadi ini satu kesatuan ya, berdiri teguh jangan goyah. Hidup ini tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi di dalam Tuhan kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Artinya juga apa? Kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena ini kita sedang berjuang, tetapi berjuangnya beda. Kita tidak berjuang untuk meraih kemenangan lagi, enggak Bapak Ibu. Jadi pengertiannya di sini kita tidak berjuang lagi untuk meraih kemenangan, tetapi kita berjuang untuk membuktikan kemenangan. Amin. Bapak Ibu, kemenangan sudah ada bersama tadi dalam ayat 57 tadi. Kita sudah menjadi orang yang menang ini. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan di dalam ayat 57. Nah, makanya kita sekarang berjuang itu bukan untuk meraih kemenangan lagi, tetapi untuk membuktikan kemenangan. Membuktikan kepada siapa? Membuktikan kepada setiap kesulitan yang kita hadapi. Membuktikan kepada setiap tantangan yang kita hadapi. Membuktikan kepada setiap masalah yang kita hadapi. Membuktikan kepada setiap penyakit yang kita hadapi. Hei sakit, aku ini sudah menang. Amin Bapak Ibu. Itu. Atau hei masalah ekonomi, keuangan, keluarga, masalah apapun yang berat. Ini aku sudah menang. Jadi kita berjuang untuk membuktikan bahwasanya kita menang, kita tidak akan yang namanya kalah lagi Bapak Ibu. Jadi itu yang luar biasa. Jadi berdiri teguh jangan goyah itu. Jadi hidup pasti tidak akan menjadi lebih mudah. Kita sudah dengar dalam beberapa waktu yang ada ini, sebentar mungkin BBM akan naik. Lalu kemudian dibarengi juga dengan harga kebutuhan pokok juga naik. Atau terus kemudian nanti dalam keadaan yang kita akan lalui ke depan ini bukannya lebih baik. Di dunia ini sekarang kita 2022, 3 tahun lagi 2025, 7 tahun lagi 2030. Bertahun-tahun lagi ke depan kita nggak tahu seperti apa keadaan hidup di dunia ini. Tetapi kalau dikatakan kita ini adalah orang yang ada di dalam jalan kemenangan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang akan kita hadapi, kita tidak akan goyah. Karena kita tahu bahwasanya posisi kita ini adalah orang yang sudah menang. Jadi tetapkan diri kita ada tetap di dalam jalan kemenangan. Berdiri teguh, jangan goyah. Nah yang terakhir ini kita akan lihat bersama-sama. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah jadi kalau dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini kita ini bicara melayani Tuhan. Bapak Gembala selalu
menekankan di dalam setiap khotbahnya atau dalam setiap selalu memberikan semangat, memberikan tekanan bahwasanya mari ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Mari giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa sih ditekankan terus? Karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Tuhan kita ini yang apa Bapak Ibu? Coba bisa dibayangkan gak? Kenapa dikatakan melayani itu adalah suatu kehormatan? Itu slogan di pria sejati. Nggak tahu kalau di wanita bijak ada nggak seperti itu. Kalau saya ikut pria sejati itu selalu slogan itu selalu ada. Dan itu menjadi slogan umum sekarang seperti kita ketahui bersama-sama. Kenapa melayani itu adalah suatu kehormatan? Buat saya secara pribadi saya selalu tanamkan dalam diri saya. Kalau saya melayani itu adalah suatu kehormatan. Jadi saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk saya melayani Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya melayani Tuhan itu karena Tuhan kita hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup, bukan hanya Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa. Wah, luar biasa. Jadi kita sedang giat di dalam pekerjaan Tuhan di mana Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Makanya dalam ayat yang ke-58 dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa Bapak Ibu di situ? Wah, luar biasa. Kita bekerja dengan keras, dengan sekuat tenaga, di mana kita bekerja di dunia ini atau secara sekuler, di situ pun juga pimpinan kita akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan kerja keras kita, apalagi Tuhan Yesus Bapak Ibu yang punya segalanya. Amin. Yang hidup. Jadi ini yang membuat kita ini harus giat, karena dikatakan jerilalah dia. Jerilalah kita melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini bukan hanya kata-kata sekedar janji, tetapi ini kata-kata yang benar-benar berkuasa. Ini firman Tuhan. Jadi kita harus mengarahkan hidup kita sepenuhnya untuk melayani. Sebagai juga dikatakan tanda ucapan syukur kita atas kemenangan yang sudah menjadi bagian kita. Atas kemenangan yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita. Supaya kita tetap ada di dalam jalan kemenangan. Marilah pastikan kita pribadi lepas pribadi, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan yang hidup dan yang penuh kuasa. Dia pasti menyertai kita di dalam setiap kita melakukan segala sesuatu. Saat kita menghadapi segala sesuatu, dikatakan berdiri teguh, jangan goyah. Kita pasti bisa menghadapi semuanya, apalagi kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dipastikan di dalam kalimat yang terakhir bahwasanya segala jerih lelah kita atau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi mari ini yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah membawa kita berjalan sampai saat ini. Dan kita mengalami menang dan menang. Lalu kemudian marilah kita tetap pastikan kita tetap ada di dalam yang namanya jalan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan malam hari ini yang kita bisa lihat bersama-sama, dan kita akan masuk di dalam doa setelah ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang sudah kita terima, dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di dalam doa kita bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang sudah berfirman buat kami pada hari ini, pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam kuat di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam jalan kemenangan. Kami mau tetap berdiri teguh, kami tidak goyah. Dan kami juga mau giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu jerih lelah kami, semua yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk firman-Mu buat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau terus kuatkan kami, dan kami akan masuk di dalam doa kami selanjutnya. Mari urapan-Mu, hadirat-Mu ada buat kami. Hadirat-Mu yang luar biasa, kami akan masuk di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Lebih dan lebih lagi pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam jalan kemenangan, dan kami percaya Engkau selalu menolong kehidupan kami. Sekalipun kami melihat kami gak sanggup Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sekalipun setiap musim berganti, tapi kami percaya kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini.
bahwa Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati. Yes, kami yakin Kau akan memberkati Tuhan. Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya undang Bapak Ibu yang ada di gereja bisa bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah Tuhan, akan berubah bahkan sampai selama-lamanya. Ya, kami percaya Tuhan. Haleluya. We
kita di hadapan Tuhan. Setiap kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Karena dengan pasti Tuhan akan tolong. Karena Tuhan mengerti. Tuhan menjaga kehidupan kita. Yes, Tuhan. Haleluya. Kau yang tak akan biarkan kami jatuh tergeletak, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu masih sanggup menolong kehidupan kami. Tarik kami Tuhan, supaya kami ada dalam jalan kemenangan kami ya Bapa. Kau yang akan terus memampukan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tuhan memegang kau. Tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kami, selalu menolongku. Yes, Tuhan selalu menjaga kehidupan kami. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, benar Tuhan. Kau yang selalu menolong kami ya Bapa. Kau yang menjaga kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan selalu menolong, selalu menolong. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, kami bersyukur ketika kami menyembah-Mu, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu mengalir, menjamah setiap hati kami Tuhan. Membuat kami Tuhan boleh mengalir dalam aliran kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Sehingga kehidupan kami bukanlah kehidupan yang biasa. Tapi kami yakin dan percaya kehidupan kami adalah yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup bukan untuk kesia-siaan Tuhan. Tapi kami hidup untuk menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hubungan yang indah, yang manis, yang dekat, yang kami boleh rasakan sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, segala jerih lelah mereka Tuhan. Mereka yang melayani bertambah semangat, bahkan mereka semakin rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi ya Bapa. Karena mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah satu kehormatan bagi hidup kami untuk bisa menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menegur dan mengajar kepada kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah kita pada hari ini, dengan hati yang percaya kita sambut berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan yang berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati dalam kehidupanmu, diberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi yang ada. Diberkati dalam usaha pekerjaanmu sehingga engkau dijauhkan daripada kemiskinan dan kekurangan serta kelaparan. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah dalam segala kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam damai sejahteramu, bersama dalam kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, bersama katakan amin.